Saya atur dulu ya slide-nya. Oke, jadi kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang daya dukung pondasi tiang, ya, baik itu secara tunggal maupun kelompok tiang. Maka pada hari ini kita akan bahas mengenai penurunan pondasi tiang. Di mana kalau kita berbicara tentang penurunan pondasi tiang, itu dibagi dalam dua pendekatan, yaitu dari teori elastisitas dan juga dari teori konsolidasi. Kemudian kita fokus ya untuk penurunan pondasi tiang hanya berbicara untuk pondasi tiang panjang. Dan pada bahasan terakhir nanti kita akan bahas tentang pondasi tiang bor ya, bagaimana penurunannya. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang pondasi tiang, penurunannya, maka dari sisi teori elastisitas itu penurunan elastis pondasi tiang itu ditentukan oleh 4 faktor. Ya. Yang pertama adalah kalau elastisitas, maka kekakuan relatif tiang terhadap tanah, ya. Kemudian eh, rasio antara panjang dan diameter, dan juga kekakuan tanah itu pada ujung tiang dan pada dinding tiang. Kemudian yang keempat adalah distribusi modulus elastisitas tiang terhadap di dalam tanah, maksud saya, apakah dia seragam atau dia linier. Jadi 4 faktor ya yang harus kita lihat. Oke, sekarang kita bahas tentang fondasi tiang panjang tunggal. Bagaimana menganalisis penurunannya. Kita tahu bahwa ketika tiang itu dipancang dan sudah berada di dalam tanah, kemudian kita beri beban, ya, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi pada kulit tiang dan reaksi pada ujung bawah tiang. Nah, biasanya yang terjadi adalah yang pertama adalah pada kulit tiang dan yang kedua adalah pada ujung tiang. Nah, untuk menghitung penurunan tiang, maka mobilisasi ya tahanan friksi itu sangat menentukan dalam penurunan tiang. Dan mobilisasinya ini jadi terkait dengan seberapa besar tegangan geser, ya, tegangan geser yang terjadi antara tanah dengan kulit atau dinding tiang. Jadi kalau kita berbicara tentang regangan geser, yaitu tegangan geser per modulus geser, maka untuk penurunan tiang ya kita fokus aja kepada penurunan diakibatkan oleh termobilisasinya tegangan geser akibat adanya beban pada dinding tiang.
Berapa besarannya? Besarannya adalah jadi besarannya adalah akumulasi tegangan geser dibagi dengan modulus geser. Ya, kita dapatkan penurunan akibat eh, geser yang terjadi pada dinding tiang. Untuk menghitung dari asumsi ini, untuk menghitung penurunan tiang, maka kita bisa mengembangkan persamaan dasar ini dalam rumus berapa, ya, ini rumusnya IAF, berapa beban yang berada pada dinding tiang dibagi dengan modulus elastisitas tanah yang ada pada dinding tiang dikali dengan panjang tiang dikali dengan faktor pengaruh, ya, faktor pengaruh. Untuk faktor pengaruhnya itu kalau modulus elastisitas tanah itu seragam, ya, homogen, maka faktor pengaruhnya 0,5 ditambah log L per DL panjang tiang D diameter tiang. Kalau modulus elastisitas tanah itu tidak konstan, di mana dia cenderung meningkat seiring dengan pertambahan kedalaman, ya, maka kita bisa gunakan elastisitas, modulus elastisitas sama dengan M dikali Z, di mana M adalah laju kenaikan modulus elastisitas dikali kedalaman, ya, sehingga untuk kondisi tidak linear ini, tidak konstan ini dalam kondisi linear, maka penurunan tiang adalah besaran beban yang berada pada dinding tiang dibagi dengan laju kenaikan modulus elastisitas tanah dikali L pangkat 2 dikali dengan faktor pengaruh untuk kondisi modulus elastisitas yang linear, mana ISO itu adalah 2 log L per D. Profesor Pulos, ya, di dalam bukunya yang mengkaji tentang fondasi tiang, Pulos mengatakan bahwa penurunan tiang untuk friction pile atau floating pile besarannya adalah IAF ESO dikali diameter dikali faktor pengaruh. Ini rumusnya Pulos, ya, dimana kalau kita mencari IRO-nya terkait dengan rasio panjat terhadap diameter dan juga rasio antara modulus elastisitas tiang terhadap elastisitas tanah, ya, atau kekakuan relatif tiang terhadap kekakuan tanah, ya. Nah, kita bisa gunakan opsi ini, ya, untuk menentukan besaran IP. Jadi kalau misalnya rasio panjang terhadap diameter adalah 10, kemudian rasio kekakuan tiang terhadap tanah 100,
maka Euro-nya adalah sekitar 0,19. Dan kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung penurunan pondasi tiang untuk model floating pile atau friction pile. Yang saya bahas tadi adalah penurunan tiang yang diakibatkan termobilisasinya tegangan geser pada dinding tiang akibat adanya beban ya. Penurunan tiang jenis yang lain adalah ini yang pertama ya. Jadi ketika ini termobilisasi akibat adanya beban, maka dia akan turun ya. Dia akan turun. Nah, penurunannya itu sebesar rho PS. Tapi ada juga penurunan tiang yang diakibatkan oleh pemendekan tiang secara hukum elastis akibat adanya beban, di mana pemendekan tiang ini dipengaruhi oleh jenis material atau modulus elastisitas material daripada tiang itu sendiri. Yang kita pakaikan rumus ya untuk menghitungnya rho P. Rumusnya adalah C nah, ini. Di mana nilai C itu 0,5 untuk eh, untuk tanah secara umum dan untuk tanah lunak 0,7 ya. Nah, cuma kalau kita lihat besaran penurunan tiang yang diakibatkan oleh pemendekan tiang akibat beban itu kecil sekali ya, kecil sekali. Kenapa? Karena eh, kekakuan relatif tiang terhadap tanah itu cukup besar ya, cukup besar. Untuk menghitung penurunan tiang secara total, begitu kita dapatkan penurunan tiang akibat pemendekan tiang dan penurunan tiang akibat friksi yang terlampaui pada dinding tiang akibat beban, penurunan totalnya adalah rho ES ditambah rho P. Kita dapatkan rho elastisitas tiang secara total. Ini penurunan tiang elastis secara total. Bahasan berikutnya adalah bagaimana menghitung penurunan tiang kelompok tiang, ya, penurunan tiang dalam kelompok tiang. Jadi kalau untuk menghitung penurunan tiang atau penurunan kelompok tiang, kita menggunakan analisis penurunan tiang secara tunggal dulu, tadi, rho ET. Begitu kita dapatkan penurunan tiang, ya, penurunan tiang secara tunggal, baru kemudian kita hitung rasionya terhadap penurunan tiang secara kelompok. Ya, jadi rasionya itu adalah settlement tiang grup terhadap settlement tiang tunggal pada beban yang sama. Di mana nilai rasio ini ya adalah N pangkat Pi. Nilai Pi itu, nilai Pi itu adalah antara 0,4 sampai 0,6. Jadi misalnya ya, kita dapat rho elastisitasnya 2 mili, tiangnya
satu grup itu 4, berarti N-nya 4. Nah, kemudian P-nya misalnya 0,5, maka rho-nya itu, rasionya 4 pangkat 0,5, itu kita dapatkan 2, maka 2 rasio grupnya, settlement grup, settlement tunggalnya 2 mili, berarti settlement grupnya 4 mili. Ya. Nah, itu cara hitungnya. Kemudian ada juga rumus untuk menghitung penurunan tiang akibat adanya relokasi tanah pada ujung. Karena tadi kita bicara pada friksi. Nah, bagaimana kalau misalnya ini tergeser ke samping akibat adanya beban yang bekerja pada tiang? Nah, ini rumusnya bisa juga untuk base-nya ya. Dimana kalau untuk base-nya bagi ada rumus yang bisa kita gunakan ya, rumus ini untuk base, tapi ini jarang ya, jarang kita pakai. Kenapa? Karena untuk end bearing penurunan itu kecil, fondasi tiang yang end bearing. Penurunan yang harus dianalisis ya secara khusus itu adalah untuk fondasi tiang yang floating atau friction pile atau floating pile. Bahasan berikutnya adalah penurunan tiang bukan elastis tapi konsolidasi. Penurunan tiang atau kelompok tiang konsolidasi. Nah, kalau ini cara menghitungnya itu sebenarnya pasti berbasis teori konsolidasi satu dimensi terzagi, ya. Di mana misalnya kita ini adalah pondasi tiang. Misalnya di sini ada tanah lunak, soft soil, soft clay, setebal H0 misalnya. Kemudian jarak dari permukaan ke soft clay Z, ya, dan tinggi atau panjang tiang L. Maka untuk menghitung penurunan tiang konsolidasi, kita bagi L ini dalam 2 bagian, 2/3 dan 1/3 L. Nah, 1/3 inilah yang terdistribusi. Jadi untuk penurunan kelompok tiang konsolidasi, kita hitung kelompok tiang itu sebagai satu blok. Jadi distribusi beban yang terjadi pada grup tiang itu dihitung sebagai satu blok ya, dan distribusinya adalah 1/2. Nah, begitu kita dapatkan distribusinya ya yang bekerja di sini, di mana ini adalah delta, jadi beban plus berat sendiri tiang, berat sendiri kelompok tiang yang kemudian bekerja pada tanah lunak, maka tanah lunak ini akan berkonsolidasi di mana beban yang bekerja
pada tanah lunak ini adalah sebesar delta sigma Z. Ini adalah berat blok kelompok tiang dan beban yang bekerja pada kelompok tiang dibagi dengan lebar, ya. Jadi kalau ini lebarnya LG, ini BG ditambah Z dikali LG ditambah Z. Nah, begitu kita dapatkan ini, maka kita bisa hitung penurunan konsolidasi dengan menggunakan rumus penurunan konsolidasi. Oke. Prosedur menghitung penurunan fondasi adalah yang pertama, kita hitung dulu tunggal, ya, penurunan fondasi tunggal dulu hitung. Jadi biasanya kita parameter beban yang bekerja pada dinding atau friksi kulit tiang, kemudian parameter modulus elastisitas tanah dan modulus elastisitas tiang. Oke, baru kemudian kita hitung penurunan elastis tiang tunggal, ya, untuk kondisi friksi yang terlampau, ya, termobilisasi. Kemudian kita hitung pemendekan tiang, penurunan akibat pemendekan tiang, baru langkah keempat kita jumlahkan ini untuk tunggal. Kalau grup, nah kita hitung rasionya, ya, rasionya dengan nilai pi. Kemudian kalau dapat rasionya, ya kita akan hitung penurunan kelompok tiang, ya. Penurunan kelompok tiang sama dengan rasio dikali dengan rho PS ditambah rho PP. Rho PP tidak dikalikan rasio karena dianggap material sama pada semua tiang, sehingga pemendekan tiang itu sama. Oke, kemudian jika memang kondisi tiangnya, fondasi tiangnya berada di atas atau di dalam fondasi lunak, di kedalaman fondasi lunak, maka kita hitung penurunan tiang akibat konsolidasi. Lalu kita totalkan penurunan elastis ditambah penurunan konsolidasi. Nah, itu. Yang terakhir, penurunan tiang bor. Jadi tadi pembahasannya tiang panjang, bagaimana dengan tiang bor? Jadi untuk penurunan fondasi tiang bor, maka kita menggunakan kurva beban dan penurunan. Dari kurvanya ini, kurvanya Chris O'Neil. Kita gunakan ini untuk menghitung, ya, untuk menghitung penurunan pada tiang bor. Jadi rumus ini adalah rumus, gambar ini adalah gambar empirik, di mana kita bisa melihat bahwa untuk kondisi tanah, ya, tanah yang fondasi tiang berada di dalam tanah yang berbutir halus, ya, maka kita bisa hitung berapa besaran setelnya, di mana
sumbu X-nya adalah settlement terhadap diameter tiang, rasio settlement terhadap diameter tiang, sementara sumbu Y-nya adalah beban yang tertransfer pada dinding dan pada beban total pada tiang. Ya, jadi ini kita bisa pakai. Ini end bearing, ini pada plotting. Untuk kondisi tanah berbutir kasar, ini end bearing pile, ini plotting pile. Jadi kita bisa menggunakan grafik Rees O'Neill untuk menghitung penurunan fondasi tiang pada tiang bor.